di daerah Sajira Mekar, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Banten. Cerita ini ditulis oleh Bapak Angga SPD, seorang guru sekolah dasar. Dongeng ini berkisah tentang seorang anak bernama Sinta, seorang lelaki bernama Kala, tentang kebijaksanaan seorang tokoh bernama Wong Sagati, dan pesan penting untuk menjaga alam dengan judul dongeng Makan Wong Sagati dan Sungai Ciberang. Mari teman-teman kita dengar bersama kisahnya. Di tepian Sungai Ciberang yang berkelok indah, hiduplah seorang gadis kecil bernama Sinta. Wajahnya lembut seperti bunga melati, matanya jernih seperti air sungai di pagi hari. Sinta tinggal bersama neneknya, Mak Inu, di sebuah gubuk bambu di desa Sajira Mekar. Setiap pagi, kabut tipis menari di atas sungai, dan suara burung manyar terdengar seperti lagu pengantar mimpi yang belum selesai. Sejak kecil, Sinta sudah kehilangan kedua orang tuanya akibat banjir besar yang pernah melanda desa itu. Kini hanya Mak Inu yang menjadi tempat pelindung sekaligus tempatnya bersandar. Setiap malam di bawah cahaya lampu minyak yang berkelip, Mak Inu selalu bercerita. Sinta, apa kau tahu siapa Wong Sagati? Tanya Mak Inu kepada Sinta. Ulama yang dimakamkan di tepi sungai itu, Nek. Mak Inu tersenyum. Benar, Nak. Prabu Dalem Wong Sagati adalah orang suci, seorang prabu yang babatilas, ujah dari kehidupan duniawi. Ia memilih hidup berdampingan dengan alam, mengajarkan semua manusia untuk menjaga alam. Selama hutan dan sungai dirawat, desa ini akan selamat dari bencana, ungkap Mak Inu sambil menunjuk jempol tangannya ke arah makam. Sejak saat itu, Sinta menyimpan pesan itu dalam hatinya. Namun, tidak semua orang peduli. Di desa itu ada seorang anak laki-laki bernama Kala. Ia dikenal lantang dan keras kepala. Suatu hari, Sinta melihat Kala menebang pohon bambu betung di tepi sungai. Pohon bambu betung itu pun menjadi rangkas atau rusak hancur. Kala, jangan lakukan itu, teriak Sinta. Pohon itu menahan tanah agar tidak longsor. Sadar yang berbicara itu adalah Sinta, Kala pun tertawa sejadi-jadi. Hahaha, kau ini so pintar, Sinta. Memangnya pohon ini bisa menyelamatkan kita? Lihat, berjalan saja tidak mampu. Untuk tumbuh saja harus ada bantuan manusia. Sinta menatap dengan penuh marah. Kalau semua orang seperti kamu, desa ini akan hancur. Kala mendekat, matanya tajam. Kalau hancur, biar saja. Aku tidak peduli. Jika bukan karena aku menyukaimu, Sinta, sudah kulempar kamu ke sungai, balas Kala. Diketahui sebenarnya Kala menyimpan rasa suka pada Sinta, tapi ia terlalu gengsi untuk mengakuinya. Suatu hari nanti
Jika kita sudah cukup usia, aku akan menikahimu, Sinta. Dan aku akan jadi orang yang paling kuat di desa ini. Balas Kala. Sinta menggeleng kecewa. Aku tidak mau menikah dengan orang yang merusak alam. Kecuali kamu bisa menangkap 1001 ikan di sungai Ciberang ini untukku. Kata-kata itu menusuk hati Kala. Kala pun merasa tertantang. Hahaha, baiklah, tunggu saja, waktunya akan tiba, jawab Kala sambil berlalu pergi. 15 tahun kemudian, musim kemarau datang. Sungai Ciberang menyusut, airnya keruh, ikan-ikan mengapung lemah. Kala yang menyadari hal itu lantas bergegas pergi ke sungai, membawa pukat untuk menangkap ikan. Sesampainya di sungai, ia melempar pukat itu ke air yang tak lagi jernih dan dangkal, lalu menariknya ke daratan. Sementara di seberang sungai, Sinta dan Mainu memperhatikan. Menyadari hal itu, Kala pun tertawa sejadi-jadinya. Hahaha, lihat Sinta, waktunya telah tiba. Lihat ini ikan-ikan tak berdaya karena kekeringan. Aku akan menangkapnya untuk menepati janjiku. 1001 ikan untuk melamarmu. Sinta menatap dengan penuh cemas. Lihat, tidak terjadi apa-apa. Hahaha, pohon ini tidak bisa berbuat apa-apa. Ejeknya, Sinta hanya bisa berdoa dalam diam. Hingga beberapa saat kemudian, langit berubah hitam pekat. Angin meraung seperti raksasa marah. Petir menyambar tanpa henti. Dar! Dar! Hujan turun sangat deras. Sungai Ciberang meluap, mengamuk, menghancurkan segalanya. Sinta, kita harusnya makan Munsagati, teriak Mainu. Sinta menggendong neneknya. Arus deras menarik kakinya. Di kejauhan terdengar teriakan. Sinta! Tolong aku! Itu suara Kala. Ia terjebak di tengah arus, berpegangan pada batang pohon yang hampir hanyut. Sinta ragu sejenak. Ia ingat semua kejahatan Kala. Lalu ia berkata, "Tidak, aku tidak boleh membiarkan dia mati." Dengan sekuat tenaga Sinta menerobos arus dan menyelamatkan Kala. Sesampainya di makam Munsagati, anehnya tanah-tanah di sekitar tetap kering. Obor tetap menyala. Angin tidak memadamkannya. Kala menangis. Ini semua salah aku. Aku merusak hutan. Aku membuat sungai marah. Sinta menangkan Kala dengan sakitnya. Malam itu, Sinta dan Kala bermimpi melihat sosok berjubah hijau. Ia adalah Prabu Dalong Wongsagati. Sinta, terima kasih telah menjaga alam dan menolong sesama. Dan kamu Kala, apakah kamu sudah melihat akibat dari perbuatanmu selama bertahun-tahun?
Tidak semua hal buruk harus berhenti saat mengetahui akibatnya, tetapi hatimu ditutupi sifat jahat yang membuatmu tidak dapat lagi menyadari hal buruk dari apa yang kamu lakukan. Sekarang berjanjilah untuk tidak lagi merusak alam. Sampaikan pada semua, alam adalah sahabat, bukan musuh. Pagi datang, banjir surut, desa porak-poranda. Kala berdiri terpaku melihat kerusakan yang ia sebabkan. Ia menangis di hadapan Sinta. Maafkan aku salah. Aku akan berubah. Sinta tersenyum lembut dan berkata, sebelum bencana ini datang, aku pernah berjumpa dengan orang dari suku Baduy. Ia berkata kepadaku, Buyut, nu dititipkeun ka Puun, negara satelung lima, pancen salawe negara, gunung temenang dilempur, lembah temenang dirusak, buyut temenang dirambah, lojor temenang dipotong, pondok temenang disambung, nu lain kudu dilainkeun, nu ulah kudu diulahkeun, nu nya kudu dienyakeun. Kamu paham kala? Kala terkejut dan mengaku, kalau kamu benar-benar menyesal, buktikan. Sejak hari itu, Kala pun menjadi orang yang paling rajin menanam pohon. Ia membersihkan sungai setiap hari. Ia bahkan membantu Sinta menjaga alam. Teman-teman, sekian cerita dari Sakila. Jika teman-teman main ke Sajira, jangan lupa berziarah ya ke makam keramat Wong Sagati. Adanya di Sajira Mekar, Kecamatan Sajira. Tempatnya indah dan sejuk lah teman-teman. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 13 menit 26 detik 20